Nah, ini eh, kita kan belajar tentang asimetrik kriptografi. Jadi dulu penjelasan saya mungkin 2 pekan lalu ya, atau ya 2 pekan lalu lah, atau 1 pekan lalu, bahwa kriptografi itu berdasarkan algoritmanya itu terbagi 2 ya, simetrik dengan asimetrik. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan beberapa simetrik, khususnya yang tradisional ya. Tradisional itu kayak apa? Shift chipper, play fair chipper, hill chipper yang perkalian matriks, atau yang mau polyalphabetic ada vigenere chipper. Nah, yang kemarin yang saya kasih videonya yang 2 itu sempat terputus karena jaringan di rumah kurang bagus, itu ada DES, data enkripsi standar. Kalian bisa lihat di YouTube, itu adalah standar untuk mengenkripsi data. Jadi kalau yang kemarin itu Flavor, Vigenere, apa dan sebagainya, itu sebenarnya belum standar, ya belum standar, belum eh, memenuhi standar yang digariskan oleh mungkin IBM. IBM kan yang membuat itu. Jadi katanya kalau mau mengenkrip pesan atau data itu harusnya menggunakan DES. DES itu seperti apa? Dia symmetric key yang shifferingnya itu 16 kali. Dia ada 16 kali putaran, ada 16 kali key. Ya, jadi dia punya 16 key, dia diputar 16 kali untuk mendapatkan ciphertext seperti itu. Ya, jadi ciphertextnya ada sekitaran 17 ya, jadi ciphertext pertama diputar lagi, dikalikan dengan key, diputar lagi, dan seterusnya. Nah, saya tidak advance encryption system, enggak usah, nanti kalau kalian mau belajar silahkan ya, banyak di YouTube. Nah, hari ini kita akan belajar tentang asymmetric key cryptography. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, satu, kalian bisa membedakan symmetric key dengan asimetrik. Ya, pasti tahu lah. Kalau simetrik itu, Bu, sama Ki, kunci yang dipakai di, apa ya, dia, private key ya, bukan, secret key, dia secret key, symmetric key, kunci yang digunakan oleh, eee pengirim dan penerima itu sama, ya. Jadi kunci decrypt, encrypt-nya itu sama, sedangkan asimetrik itu tidak sama. Sesuatu yang ada kata A di depannya itu tidak, ya. Mahasiswa mampu menggunakan metode RSA. Nah, ada 2 metode yang biasa digunakan pada asimetrik itu RSA. RSA itu kepanjangannya dari yang Rifes ya, Rifes Samir sama siapa gitu. Ini nama nama orang-orang yang, eee nama nama orang-orang yang menciptakan metode ini. Terus yang kedua itu menggunakan metode Diffie-Hellman. Aduh, saya lagi flu. Ini flu-nya. Eh, salah. Eh, ya gini, symmetric key, kenapa muncul asymmetric key ya? Kenapa muncul asymmetric key? Karena sebenarnya ada keterbatasan atau ada kekurangan di symmetric key. Eh, jumlah jumlah key yang eh, jumlah key yang digunakan pada symmetric key itu akan memang 1G, tapi itu kalau kita ada 10 pasang, eee eee, yang orang berkomunikasi, itu butuh 10 kunci, ya, butuh 10 kunci. Jadi kalau ini, mereka mereka, eee, jadi misalnya ya, Ali, jadi Umar, Umar ke Ali 1 kunci, eee, Umar juga ke Usman 1 kunci, jadi 2 memang nih ya, 2 memang nih hanya untuk berkomunikasi ini dengan ini. Terus belum belum kalau Ali ke Usman 3, oke, 3 Ali ke Usman. Terus Usman ke Umar, bukan, Ali ke Usman, jadi 3 sebenarnya. Ini kalau kalau, dia baru 3 orang, tapi kalau umpamanya 10 orang itu kan banyak ya, jadi Umar ke Ali 1, Umar ke Usman 1, Ali ke Usman 1, seperti itu. Jadi ya 3 lumayan, tapi kalau misalnya ada 4 ya, 4 yang saling berkomunikasi begitu, ya.
4 yang saling berkomunikasi. Jadi ada A, B, C, D. A ke B 1, B ke C 2, C ke D 3 ya. Terus kalau mau lagi satu-satu, misalnya A ke D, A ke B ya, atau C ke B, itu kan banyak, ya banyak. Jadi kalau pakai simetrik itu banyak sekali kemungkinan kunci yang kita harus pakai ya, banyak sekali kemungkinan kunci yang kita harus pakai. Makanya ada proses, ada namanya asymmetric key. Nah, asymmetric key ini sebenarnya dari public key ya, public key kriptografi. Kalau ini kan symmetric key dia pakai secret ya, dia pakai key tapi key-nya itu rahasia. Misalnya kalau antara Ali dan Usman yang tahu. Tapi kalau public key kriptografi ya, ini ditemukan oleh Bapak ini ya, Bapak Divi sama Bapak Hellman itu 1976 ya, public key, asymmetric key ya, seperti itu. Sebenarnya kalau kita kemarin kayaknya kalau DES itu 1972 deh kalau saya nggak salah ya, jadi 4 tahun di kayaknya, 4 tahun deh. Sebenarnya yang paling pertama itu memang simetrik, karena kalau kayak Flever itu kan abad 18 ya, 1800-an. Nah, kalau public key kriptografi itu munculnya di abad 19 setelah DES. DES itu 1972. 1972. Nah, di sini public key atau asymmetric key. Asymmetric key menggunakan dua jenis key, itu public dan private ya. Jadi public sesuai dengan artinya, bersifat public, semua orang bisa lihat. Kalau private ya terprivate key begitu, tidak sembarang. Key pada enkripsi tidak sama dengan key pada dekripsi, jadi tidak sama ya. Jadi public, makanya dia menggunakan dua kunci si asimetrik itu. Ada satu public, ada satu private. Yang jelas tidak boleh sama ya intinya. Penggunaannya di mana? Enkripsi, dekripsi, digital signature ya, pengirim menandai pesan dengan private key atau key exchange, pertukaran kunci pada dua pengguna user yang saling berkomunikasi yang berbatas waktu. Ya, biasanya kayak mungkin OTP seperti itulah ya. Jadi memang asymmetric key atau penggunaan dari public key kriptografi itu diperuntukkan untuk pesan-pesan yang pendek ya. Jadi kayak digital signature, kalau tanda tangan kan tanda tangan saja ya. Beda sama DES. DES itu memang kemarin kalau kita belajar plain text-nya itu kalau bisa minimal berapa bit ya, 64 bit. Jadi kalau misalnya kita punya sesuai ketentuan ASCII satu karakter itu ada 8 bit, jadi memang minimal ada 8. Itu minimal ya. Minimal, kalaupun kurang dari situ akan ditambahkan beberapa bit parity supaya sesuai dengan standarnya 64 bit. Oke, itu tentang public key kriptografi. Nah, kayak begini pengandaiannya ya. Jadi ini public key nih ya. Aduh. Ini public key, jadi tunggu mau kok bersin tapi enggak jadi. Nah, jadi di sini Bob itu pegang kuncinya dia tahu public key-nya si Joy, si Mike, si Alice sama si Ted, begitu ya. Nah, jadi di sini kalau dia mau berkomunikasi sama Alice ya, jadi ini Bob ini. Jadi Bob bisa 1, 2, 3, dia bisa tahu 4 public key, kan public key bisa diketahuan. Nah, Bob pada saat ingin menghubungi si Alice, dia pakai public key-nya si Alice gitu. Nanti Alice pakai private key-nya dia. Nah gitu kan, private key kan Alice yang tahu, nggak boleh ada yang tahu, seperti itu. Begitu halnya kalau dia mau ke Mike, dia akan pakai public key-nya si Mike. Kalau mau ke Joy, dia pakai public key-nya ke Joy. Kalau mau ke Ted, dia pakai public key-nya ke Ted. Ini kalau
Enkripsi dengan public key ya, jadi enkripsi dengan public key, jadi bisa dibalik ya, seperti itu. Jadi kalau kemarin kan di symmetric key itu semuanya dua-dua pakai, private ya, dua-dua pakai, secret begitu. Misalnya di sini A, ya di sini A, jadi seperti itu. Nah, sebaliknya kalau misalnya, ini kan di sini key public key-nya itu ada di enkripsi. Kalau misalnya public key-nya ada di dekripsi seperti apa, Bu? Nah, begini, Bob, misalnya Bob mau ngirim ke Alice. Bob itu mengencrypt dengan private key-nya dia, oke? Jadi dia mengencrypt dengan private key-nya dia, nanti si Alice buka di sana pakai public key-nya si Bob, like this, seperti itu. Oke, ada pertanyaan di sini? Sorry guys, saya flu banget ini. Nah, ini ya, jadi seperti itu, perbedaannya. Jadi bisa, jadi pasangannya, seperti yang jelas private key itu, harus ada sama dia gitu ya, private key-nya. Kalau ini kan decrypt-nya, harus ada sama orangnya. Jangan jangan private key-nya si Bob dibuka sama si Alice, nggak boleh gitu, ya. Heeh. Kalau public key bisa, ya. Jadi Alice kalau mau pakai private key-nya Alice, ya pakai private key-nya Alice, gitu. Oke. Nah, begini algoritmanya atau prosedurnya. Jadi, setiap user memiliki sepasang 2 buah kunci yang akan digunakan pada enkripsi dan dekripsi ya. Tadi toh, Bob punya, private key, punya public key. Yang satu itu hanya bisa dibuka sama Bob ya, private. Public bisa dilihat sama semua orang. Setiap user menempatkan salah satu key pada public register, private key tetap disimpan oleh usernya. Makanya tadi ada kayak gambar-gambar ring begitu ya. Di situ ada, public key-nya semua orang. Nah, terus, jika satu user atau Ali ingin mengirim pesan ke Umar, maka Ali akan mengenkripsi dengan public key, milik Umar. Ini kalau dia pakai encrypt public key, kan bisa bisa dibalik toh, bisa dibalik begitu kayak tadi. Mau encrypt-nya public key atau mau decrypt-nya public key terserah, yang jelas, yang perlu kalian perhatikan, private key itu hanya bisa dipakai oleh yang punya, ya. Jadi misalnya kalau saya gini Bu, saya mau, encrypt pakai public key, oke siapa yang kamu mau kirimkan? Misalnya, Fitri, saya mau kirimkan Fitri, oke pakai public key-nya, Fitri. Oh kalau saya tidak mau begitu Bu, saya mau, encrypt pakai private key saya. Oke tidak apa-apa Kak, pakai private key kamu, tapi kasih tahu Fitri di sana, dia harus buka pakai public key saya, seperti itu. Ya jadi, tidak mesti bahwa public key di-encrypt atau public key di-decrypt itu bisa fleksibel, ya bisa fleksibel gitu. Bisa, encrypt-nya public key atau decrypt-nya public key. Nah, itu jika Ali ingin mengirim pesan ke Umar, maka Ali akan mengenkripsi pesan dengan public key milik Umar. Pada saat Umar menerima pesan, maka dekripsi menggunakan private key Umar. Orang lain tidak dapat melakukan dekripsi karena private key hanya diketahui oleh Umar, seperti itu, ya. Ini kalau encrypt-nya pakai public key. Nah, oke, metode pertama ini, 1978 jadi duluan Ki juga ya. Di Hellman itu lebih duluan, 1976. Ini 1978. Rivest, Samir, sama Edelman ini 3 orang, ya 3 orang yang, jadi mahasiswa, MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ini Massachusetts Institute, of Technology kayak mirip, ibarat kalau Indonesia punya ITB, Amerika punya ini, Amerika punya itu. Jadi mereka punya institut teknologi yang terkenal namanya MIT. Nah, ini 3 orang, sebenarnya mereka itu, dikasih sayembara, siapa bisa bikin algoritma asimetrik yang bagus begitu. Jadi ini ada beberapa orang yang kayaknya ada 10 besar akhirnya, terpilih berapa ini yang terpilih ya, ini yang terpilih yang dinobatkan sebagai memang,
metode asymmetric key yang bagus seperti itu. Jadi dia mahasiswa MIT. Nah, perlu diperhatikan block chippernya, plain text-nya dan ciphertext-nya integer. Jadi ini integer guys ya. Perlu diketahui bahwa modern kriptografi itu semua berorientasi bit. Jadi sudah tidak ada lagi yang abjad-abjad ya, sudah tidak ada itu yang karakter-karakter A, Z, apa segala macam. Itu yang tradisional atau simple modern. Yang betul-betul modern itu adalah semua berorientasi bit ya, dan menggunakan kalau di DES kemarin ada beberapa operasi yang dia gunakan, yaitu XOR, exclusive OR, substitusi, transposisi, ya seperti itu. Nah rumusnya ciphertext dan jadi gini, dia pakai C itu ciphertext dan M itu plain text, kan saya biasanya pakai P. Nah ini jadi C ciphertext sama dengan ini ya, ini rumusnya nih. Ciphertext sama dengan ini proses encrypt, ini encrypt ya, ini rumus encryptnya nih, karena kita kalau encrypt kan kita cari ciphertext. Ciphertext sama dengan plain text atau pesan ya berpangkat E modulo N. Modulo N ya. N dan E apa itu, Bu? Nah, ini N dengan E ini nih yang sebagai kunci public ya. Ini kunci public nih. Jadi dia ini encryptnya pakai public ya. Public karena kenapa? N dan E diketahui oleh pengirim dan penerima, kan public. Public yang diketahui oleh penerima sama pengirim seperti itu ya, ini public key. Tapi D hanya diketahui oleh penerima, makanya ini private. Jadi ini dia encryptnya pakai public key ya. Ini prosesnya dia menggunakan public key. Jadi M berpangkat E modulo N ya, jadi ini kuncinya N dan E, di sini kunci N dengan E. Terus kalau decrypt ini decrypt karena kita mau cari M-nya. Jadi C berpangkat D ya, C berpangkat D. C itu hasil dari sini. D-nya itu kunci private-nya, modulo N itu ya ini juga sebagian dari public-nya seperti itu ya. Ini diganti nilainya C itu diganti nilainya ya, bukan ini. M berpangkat E, ini D ya, ada D-nya karena kebetulan di sini D. Oke. Ini modulo N. Jadi M bisa pakai ini juga. Ya. Oke, lebih bagus kalau kita memang pakai apa sih namanya, contoh soal ya, lebih masuk akal kalau pakai contoh soal. Ini kan rumusnya J. Pokoknya mereka membuat rumus seperti ini. Rumus ini nih yang mereka dapatkan sehingga pada tahun 1978 mereka dinobatkan sebagai metode asymmetric key ya, atau public key cryptography. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, enggak ada ya. Nah, jadi ini ya. Nah, pertama kalian harus memilih angka bilangan prima P dan Q. Kenapa pakai bilangan prima? Karena bilangan prima itu gampang ditebak ya. Bilangan prima itu kan bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya ya. Jadi kalau saya bilang sebutkan bilangan prima dari bilangan 1, dari angka 1 sampai angka 10. Jadi pasti kalian bilang 1, 2, 3, 4. Tidak mungkin karena 4 selain bisa dibagi 4 bisa 2 kali 2. 5 ya, 5 bisa. Jadi 1, 2, 3, 5.
7 ya, 7, 9 enggak boleh. 9 enggak bisa karena 9 bisa 3 kali 3. Oke, 11 bisa. Jadi yang pertama memilih P dan Q sembarang mau, yang jelas bilangan prima. Oke, memilih P dan Q bilangan prima, misalnya P-nya 7, Q-nya 11. Oke. Terus kita bisa dapat nilai N-nya, kan tadi rumusnya itu ada N toh, ada N, ada D, ada E. Jadi yang perlu kalian tahu itu N, D, E. Cuman untuk menghasilkan N itu kita dapat dari perkalian dua bilangan prima. Jadi kenapa harus ada P dan Q? Karena kita mau cari N-nya di situ. N-nya adalah hasil perkalian dari bilangan prima yang kita sudah ambil tadi. Jadi terserah, tidak ada tidak ada. Jadi kalau saya misalnya mau 113 ya boleh, silahkan. Kalau saya misalnya mau Bu 89 ya boleh, silahkan ya. Yang jelas prima. Tapi semakin tinggi juga kan semakin susah nanti perkaliannya. Nah sudah. Terus ini apa sih namanya? Si ya, how to say ini menghitung ya tanda bulat ini. Biasa orang bilang si PSI ya. Menghitung si P dikurang 1 ya. P dikurang 1 dikali dengan Q dikurang 1. Jadi ini dikali. Oke, jadi 7 dikali 10. 6 dikali 10 guys ya. Jadi 60. Memilih nilai E, kemudian menghitung nilai D. Oke, memilih nilai E, kemudian menghitung nilai D. Bukan sebenarnya dipilih, ini dihitung. Nah, oke. Contoh soal. Ya. Kita pakai contoh soal langsung. Nah, jadi ini rumus yang kalian harus tahu ya, memilih P. Jadi N sama dengan P dikali Q. Terus ini C itu P dikurang 1, Q kurang 1 dikali nilai E, terus D kali E. Coba lihat caranya. Nilai E dan E akan disimpan pada public register, sedangkan D dan C akan disimpan sebagai private key. Ya. Jadi ini tadi N dan E. N dan E public register akan diketahui oleh pengirim dan penerima, sedangkan nilai D dan nilai E-nya itu akan disimpan sebagai private key. Contoh soal, ya. Jika Khalid memilih 7 dan 11 sebagai P dan Q, kemudian memilih E, oh ya jadi ada 3 dipilih ya. Semua angka yang dipakai di sini semuanya prima. Oke. Jadi yang dipilih P, Q, terus E. E juga dipilih ya. Nah, usahakan jangan sama sih ya. Nanti ada bilang bisa sama Bu, kalau bisa jangan ya. Karena memang kan beda. Kemudian memilih E13. Jika Hamzah mengirim plain text 5 kepada Khalid, maka cari nilai kunci yang digunakan Hamzah dan nilai ciphertext yang akan diterima Khalid. Jadi saya jelaskan lagi, di sini itu plain text-nya berupa bilangan integer. Ya, berupa tipe data integer. Tahu kan integer? Integer itu kan dari minus 31 berapa sampai 31 berapa. Ya, itu integer. Jadi tidak akan ada A, B, C, D, itu bukan integer itu ya, itu karakter. Nah, di sini makanya plain text-nya 5. Dia berupa angka 5 atau integer. Jadi yang disuruhkan, yang dicari, maka cari nilai kuncinya yang digunakan Hamzah. Nilai apa itu? Jadi public key ya. Jika Hamzah mengirim plain text 5 kepada Khalid, maka cari nilai kunci yang digunakan Hamzah dan nilai ciphertext yang akan diterima Khalid. Jadi Khalid yang ada di penerima ya, Khalid yang ada di proses decrypt. Terus buktikan jika nilai ciphertext dapat didekripsi dan menghasilkan nilai 5 kembali. Jadi nilai tadi yang kita dapat ya harus kita buktikan supaya bisa dapat 5 lagi. Jadi nanti nih pesannya 5, nanti kita akan dapat angka berapa gitu ya. Terus dari angka itu yang kita dapat harus bisa lagi jadi 5. Oke, penyelesaiannya kayak gini ya. Jadi pertama tadi ya 7 dengan 11. 7 kali 11 dapat 77. Jadi ini N P kali Q 7 dikali 11 77. Terus saya cari apa di sini? Ini C ya, ini C harusnya ini. Tunggu dulu. Ini.
ini kayaknya nah ini ya. Jadi yang pertama itu adalah ya ini NP kali Q 7 kali 11. Dari mana dapat ini cari sendiri. Yang jelas harus pilih sendiri. Yang jelas harus prima. 7 kali 11, 77. Ya, oke. Terus C-nya ini masing-masing dikurang 1. 7 dikurang 1. 11 dikurang 1. 6 kali 10, 60. Oke, sudah. Nah, sekarang Oke. Nah, sekarang kita cari nilai ya D dikali E. Sekarang kita cari nilai D-nya ya. Nilai D-nya. Oh, ini coba. Yang hilang-hilang guys. Nah, ini ya. Jadi D dikali E kita samakan dengan 1 modulo 60. Oke. Nah, D-nya ini saya ambil sendiri, ini yang diketahui nih, ini yang ditahu. Ini kan yang dicari, ini belum ada. Nanti kalian bingung. Kan begini harusnya. Nah, gini. D dikali E. E kan 13 dari soal, ya. Jadi begini harusnya supaya tidak terlalu bingung. Nah. Jadi D dikali 13 1 mod 60, ya. 1 mod 60. Nah, cara bacanya bagaimana? Begini, kan cari nilai D, ya. Cari nilai D. Jadi coba cari nilai D yang di mana kelipatan bagaimana sih caranya tadi? Oh, kelipatan 60 ya. Kelipatan kelipatan 60 berapa tadi ini kah? 481 tadi, Di. Yang kalau dibagi perkalian kayaknya begini, tunggu. Ini kalau lama lagi tidak begini. Oh, 481. Oh iya iya ya. Jadi begini. Ini hasilnya ini. Coba cari nilai yang kalau dikali 13 ya, yang kalau dikali 13 pas di modulo 60 itu nilainya 1. Bingung kan? Kalian bingung nanti. Saya bukan bingung sih. Ini. Makanya ini D-nya di sini kan seperti ini. Masih dibawa dulu. Kan gini, D saya kali dengan suaraku tambah berat. D kali 13 1 mod 60. Jadi gini. Ini kan jadi nilainya harus sama. Jadi nilai yang di ruas kiri ini harus sama dengan 1 mod 60. Jadi dia kalau di mod 60 sisanya 1. Seperti itu. Jadi yang masuk nilai itu 61, 121. Oke, ngerti ya? 181, 241. Karena kan itu kelipatan 60. Kelipatan 60 dan kalau sisanya itu 1. Kayak 60. 61 kan kalau 61 dibagi 60 kan 1 di atas, sisanya 1, 61. Kalau 121 2 ya, karena dia 120 sisanya 1. Jadi cari kelipatan. Jadi 61 berapa lagi? 121, 181, 241 yang bisa dibagi 13. Oke? Jadi yang bisa dibagi 13. Jadi kalau begini, caranya kayak gini. D sama dengan, cari nih 1 mod 60 yang dibagi dengan 13. Nah, kebetulan ini nilainya 481. 361 tidak bisa dibagi 13. Yang bisa dibagi 13 itu adalah 481 dan hasilnya 37. Makanya nilai D-nya itu 37. Ya, jadi kunci D-nya itu 37. Oke, mengerti di situ?
Iya, Bu. Ya, ya, jadi cari hasil yang ini. Jadi D-nya itu 37, guys. Kunci yang digunakan itu 37, ya. Jadi apa tadi? Siapa tadi ini? Cari nilai kunci yang digunakan Hamzah. Jadi Hamzah menggunakan nanti nilai 37, ini kuncinya. Dia pakai nilai 37. Nah, sebenarnya ini tidak berkaitan, Kinja, tidak berkaitan. Ini yang kalau yang kedua ditanya C-nya, ya. Jadi ini jawaban yang pertama. Jadi ini kunci. Ini adalah nilai kunci yang digunakan Hamzah. Atau nilai private, ya, public, ya, private. Nah, sudah, ya. Kalau ini sebenarnya kita bisa langsung enkripsi, ya. Ini cuman karena kebetulan rumusnya duluan ini yang dipakai, ya sudah. Nah, ini jawaban yang kedua, ya. Jawaban kedua itu pakai rumus ini. Aduh. Nah, pakai ini, ya, pakai ini C. Jadi enkripsi sama dengan cipertek sama dengan ME modulo N, ya. Jadi M berpangkat 13, kan ini dipilih sendiri, Ji, ya. M berpangkat 13 modulo 77, dari mana? Dari sini, ya. Nah, sekarang dipecah nih supaya bisa dapat seperti ini. Nah, ini juga yang agak susah memang di asimetrik itu karena dia pakai perpangkatan, ya, perpangkatan. Tapi kalau kalian pakai kalkulator bisa, Ji. Jadi saya pecaki ini, ya, 5 pangkat 3, 5 pangkat 4, 5 pangkat 6. Karena kan kalau matematis bilangan angka yang berpangkat itu ditambah, Ji. Ditambah gitu, jadi kenapa bisa dapat 3, 4 tambah 6, Bu? 13. Jadi 5 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 4, itu pangkatnya bisa langsung dijumlahkan. Jadi 3 tambah 4 tambah 6 itu sama dengan 13 modulo 77. 48,971 modulo 77 dapatnya ini modulo 26. Pasti bingung, Bu, bagaimana caranya dapat ini, ya? Sekarang kita pakai kalkulator. Sudah ter-share kalkulator yang saya ini di screen? Iya, Bu. Oke. Iya. Jadi misalnya 5 berpangkat 3. Saya tidak tahu di sini bagaimana cara pakai pangkatnya. Pokoknya 5 pangkat 3 itu 5 dikali 5 dikali 5, guys. Nah, 5 kali 5 kali 5 kali 5 gitu. Oke. 125. Terus begini. Tunggu, nah, saya coba-coba, nanti saya lupa lagi. Saya bagi 77. Oke? Saya bagi 77 karena modulo 77. Terus saya kurangi dengan angka yang bulat di sini. Oke? Angka bulatnya berapa? 1. Bilangan bulatnya. Sisanya itu kan 0,6. Terus habis itu saya kali 77. Oke, saya dapat 48. Ngerti? Ya. Jadi saya ulang, ya. Jadi ini dapat 48. Nah, sekarang kalau 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 kan begini. Jadi 5 pangkat 2. Toh? Dikali. Salah. Ya. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, itu kan 5 pangkat 4. Nah, habis itu saya bagi sama 77 karena modulo 77. Oke, ini bulatnya 8. Kan sisa baginya ini 0,1111. Ini angka bulatnya, sisa baginya ini 11. Makanya saya kurang sama 8. Oke. Terus habis di situ saya kali sama 77. Nanti dia dapat 9.
Oke? Nah, yang terakhir. Yang terakhir 5 pangkat 6. 5 berpangkat 2 dikali 5 berpangkat 2 dikali 5 berpangkat 2. Oke, saya bagi sama 77. Nah, ini 202. Oke, saya kurangi 20. Kok tinggi banget? Kali 77. Nah, 71. Oke, mengerti? Siapa yang tidak mengerti? Diam berarti mengerti. Oke, sudah. Nah, terakhir saya kali kini semua, guys. Saya kali 71, 48, dikali 9. Oke, sudah. Habis itu, seperti biasa, saya bagi 77. Oke. Habis itu saya kurang dengan 398, angka bulatnya. Sisanya, pokoknya kalian harus cari 0, berapa gitu. Nggak boleh kalau 1 koma atau apa, harus cari 0, berapa, yang itu kalian kali dengan modulonya tadi 77, nanti dapat 26. Jadi ciphertextnya adalah 26. Jadi ciphertextnya 26, kunci nanti yang dipakai untuk mendekrip ini adalah nanti 37. Harus dapat 5 nanti ya, jadi ini 26. Jadi dari 5, jadi angka 5 ini, angka 5 kita encrypt jadinya 26. Nanti pada proses decrypt 26 kita pakai kunci 37 yang kita sudah dapat, itu harus menghasilkan nilai 5. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, ini decryptnya. Saya decryptnya ini. Decryptnya, jadi Khalid itu akan menerima ciphertext 26 dan mendekripsi dengan menggunakan nilai D. Ini private key-nya yaitu 37. Nah, C berpangkat D modulo N. Ya, jadi kita mau cari ini harus 5. Jadi ini 26 berpangkat 37. Dari mana D-nya? Dari nilai yang tadi yang didapat. Dari D dikali C, D dikali E. E-nya dipilih sendiri. 1 modulo C. Ya, C itu didapat dari mana? Dari perkalian P dikurang 1 dengan Q dikurang 1. M itu 26 berpangkat 37 modulo 77. Nah, ini caraku saya bagi saja 26 berpangkat 6, 26 supaya satu kali saya cari ya. 26 berpangkat 6 itu kalau modulo 77 itu 15. 15 saya cukup hitung saja saya tulis 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 baru 26 baru modulo 77. Coba beda, Bu. Nanti akal-akalan tadi supaya sama. Oke, guys. Kita coba. 26 berpangkat 2 dikali 26 berpangkat 2 dikali 26 berpangkat 2. Oke. Sama dengan dibagi 77. Dikurang 4 0 1 1 8 9 3 dikali 77. Nah, 15. Oke? Nah, gitu aja. Kerjanya harus kerja cerdas, guys ya. Jadi ini cari saya 26 yang sasa supaya satu kali mungkin mengali, satu kali mungkin mencari ini di ini 15 kan ini 36. 6 kali 6 36, sisakan 1 di sini supaya bisa jadi 37. Nah, ini sama di semua 15 15 15 15 15 15. Nah, kalian cukup ini 15-nya berpangkat 6 toh 15 bisa juga kalau mau 15 pangkat 2 dikali 15 berpangkat 2. Satu kali kita tadi ini 2. Kayaknya lebih banget segini. 15 pangkat 2, 225 dikali 15 pangkat 2. Oke.
dikali lagi 15 berpangkat 2. Oke, dibagi 77. Nah, dibagi 77 dikurang 147 9 30. Nah, jadi terus dikali 77 lagi. Nah, 15 juga. Nah, Anu Bu, kali 26-nya. iya, belum pi. Baru saya kali sama 26. Ini kan baru ini toh, baru 15 toh. Iya Bu. Saya kali sama 26. Habis itu saya bagi sama 77. Habis itu saya kurang dengan angka 5. Habis itu saya kali dengan 77. Nah, 5. Oke, gitu guys. Jadi gitu caranya si RSA ini. Si caranya dia begitu. Nah, ini kenapa jadi di penggunaan asimetriki itu jadi asimetriki dengan simetriki itu berbeda penggunaan. Kalau untuk simetriki dia lebih banyak digunakan untuk karakter yang panjang, ya misalnya ada file, ada dokumen, itu memang bisa bagus yang kita pakai DES, data enkripsi standar atau simetriki. Tapi kalau simetrik jangan coba-coba karena susah sekali, karena perkalian pangkat itu dalam komputer setengah mati sekali, ya. Karena kalau kalian belajar arsitektur komputer, itu belajar arsitektur komputer itu kan si siapa namanya si komputer itu kan dia tidak dia mengingat caranya dengan menggunakan memori, ya. Jadi kalau misalnya dia punya angka 5 berpangkat begitu, misalnya 5 berpangkat 2. Nah, 5 kali misalnya 5 berpangkat 2. 5 kali 5 sama dengan 25. Dia simpan dulu di memori mana begitu. Oke? Terus kalau umpamanya ada 5 pangkat 3, nah dia ke memori yang di mana dia simpan 5 kali 5, 25 itu dia datang lagi ke sana, habis itu dia kali 5 terus dia simpan lagi di memori yang baru. Jadi kenapa si asimetriki ini hanya digunakan untuk pesan-pesan pendek, ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang mau coba-coba mau pakai RSA untuk pesan itu tidak boleh sebenarnya, sudah menyalahi sunnatullahnya begitu ya. Jadi misalnya kalau kayak perempuan begitu, perempuan ya cocoknya mungkin ya kerja kayak perawat atau apa. Kalau dia mau kerja mungkin jadi tukang batu ya tidak boleh begitu. Sunnatullahnya tidak seperti itu. Jadi ini yang perlu kalian pahami, meskipun asimetriki itu muncul untuk mengurangi jumlah penggunaan kunci, tapi ternyata memang penggunaannya beda, ya, pemanfaatannya beda. Satu digunakan untuk karakter panjang des, tidak masalah karena memang dia butuh 64 bit. Tapi kalau ini bayangkan kita punya perkalian sampai ini sudah berpangkat berapa? Ini sudah berpangkat 13 ya, itu kan lumayan. Kita saja kali-kali lumayan. Ini apalagi nih berpangkat 37. Makanya dia memang untuk pesan-pesan pendek ya, digital signature ya, seperti itu Ji. Oke, ini latihannya nanti ya. Saya langsung ya, makanya di sini saya bilang penggunaan RSA itu hanya untuk pesan yang pendek ya, jadi message digest. Jadi jangan coba pakai untuk pesan yang panjang karena angka 5 saja yang kita mau encrypt yaitu ribetnya minta ampun ya. Terus dia biasa dipakai untuk digital signature atau hanya sekedar autentikasi. Autentikasi itu apa Bu? Ya sekedar memastikan itu Anda atau bukan. Tidak berupa dalam pengiriman pesan, apalagi berupa dokumen. Ya, apalagi berupa dokumen, berupa gambar atau berupa apa seperti digital signature itu kalian jangan pikir dia tanda tangan digital ya. Digital signature itu begini, menandai, cuma ditandai bahwa oh itu ininya, ditandainya pakai angka, bukan kita yang tanda tangan kirim gitu. Itu tanda tangan digital ya. Ya, tanda tangan digital, tapi bukan digital signature yang kalian pikir bahwa apa gitu, tidak. Tapi digital signature itu berupa kita menandai sebuah dokumen dan memastikan bahwa oh itu dari saya, seperti itu. Oke, jadi itu kalian harus memang ngerti
perbedaan antara asimetrik dengan ini. Jadi jangan coba-coba, makanya ada beberapa mahasiswa mungkin yang ambil itu karena dia nggak ngerti. Dia mau pakai RSA untuk pesan chat, ya nggak bisa lah, bukan nggak bisa. Apa ibarat apa ya? Kita mau bikin apa tapi tidak cocok begitu ya, tidak cocok ya. Makanya kalau mau bikin skripsi itu memang harus ini, kalau bisa memang ikut-ikut dulu kuliah tamu. Besok ada kuliah tanggal 1 tuh ada kuliah tamu tuh. Tanggal 1 Mei itu ada kuliah tamu tentang IoT untuk teknologi pertanian ya. Jadi kalau misalnya kalian kan ini banyak yang semester 6. Semester 6 kan semester 7 itu sudah bisa menyusun ya. Semester 7 itu sudah bisa menyusun. Nah, sekarang kalau bisa cari nih sekarang judulnya, cari temanya yang mana, kalian cocoknya di mana. Nah, biasakan memang buka wawasannya dengan ikut-ikut kuliah tamu, ya ikut-ikut kuliah tamu karena pematerinya kan bukan dari dosen dalam, biasanya dari luar. Itu wawasannya agak luas, ditambah dengan mereka langsung implementasi. Karena kalau sekedar belajar sama dosen itu biasanya hanya sekedar teori, ya teori. Makanya biasanya anak bu teorinya ini gimana digunakan sih? Ya nanti ikut kalian kuliah tamu di situ nanti kelihatan seperti apa. Atau baca jurnal ya, baca jurnal yang banyak. Kalau sudah mau ini yang angkatan 2018 kan mereka sudah semester 6 ya, mereka sudah KKN sekarang nanti semester 7 sudah bisa ngajukan judul ya, seperti itu. Nah, penggunaan RSA terus itu ya, jadi dia untuk digital signature autentikasi. Nah, sekarang yang kedua, key exchange. Jadi ada pertukaran kunci, komunikasi antar user dengan cara membagi kunci kriptografi ya. Jadi ini algoritma namanya algoritma Diffie-Hellman sebenarnya di sini. Oke, di RSA tidak ada pertanyaannya. Saya melar-melar mah ini anak-anak di sini. Tapi mami di apa kita sudah alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekarang key exchange. RSA sudah ya, RSA sudah. Jadi RSA itu penggunaannya untuk ini kalian latihan saja nanti di assignment-nya ini silahkan ya. Jadi saya sudah tentukan nilai P key, nilai E-nya 17, plain text-nya 3. Berapa? Jadi cari nilai D-nya, cari nilai kunci nanti private kuncinya, terus nilai encrypt, terus decrypt lagi ya. Decrypt lagi. Supaya bisa dapat 3. Oke. Kita masuk di sini. Jadi untuk pertukaran kunci itu jadi asymmetric key bisa juga digunakan proses encrypt decrypt ya, kayak tadi digital signature atau autentikasi. Nah, sekarang kita akan ada juga satu proses itu di mana mereka bisa tukar kuncinya gitu ya, mereka bisa tukar kuncinya. Key exchange didesain untuk pertukaran kunci, yaitu dua user menghasilkan sebuah sesi itu waktu di mana mereka bisa sama-sama menggunakan kunci untuk bertukar data. Proses ini banyak terjadi di jaringan internet. Jadi ini pakai symmetric key tapi berbatas waktu key. Oke, berbatas waktu key. Jadi misalnya 5 menit nanti kita tukar di 5 menit itu nanti kita ini habis, setelah itu selesai nih, tidak boleh lagi dipakai itu kunci. Proses ini banyak terjadi di jaringan internet ya, symmetric key. Jadi dia pakai symmetric key ya. Key sama dengan G berpangkat XY modulo P, di mana nilai G dan P adalah bilangan prima. Jadi semua angka yang dipakai di asymmetric key itu adalah bilangan prima ya. Jadi G sama P-nya bilangan prima. Nah, kayak ini. Ya. Jadi nilai X dan Y terserah nilai apa, enggak masalah Ji.
X dan Y itu ndak mesti J prima, yang itu tadi GP. GP harus prima. Ya, aduh, buka bersih ndak jadi. Nah, kalian baca, Anas memilih nilai X dan menghitung nilai R1 ya. Jadi G berpangkat X modulo P. Jadi user A memilih nilai X, user B memilih nilai Y. Jadi saat memilih nilai Y untuk menghitung masing-masing R1 dengan R2-nya. Terus yang dipertukarkan itu nilai R ya. Jadi sebenarnya bukan kuncinya yang ditukar. Karena kan mereka pakai X dan Y, X, jadi ini Anas pakai X, misalnya saat pakai Y, oke? Nah, yang dikirim itu R1, R2. Jadi R1 yang didapat oleh Anas dikirim ke saat. Nah, R2 yang dikirim sama yang dipunya sama saat dikirim ke Anas, seperti itu. Ya. Jadi saat memilih nilai Y, Anas mengirim nilai R1 ke saat, nilai X tidak dikirim. Jadi X-nya tidak dikirim, ini juga Y-nya tidak dikirim, tapi hasil perhitungannya. Anas menghitung nilai K, R2 berpangkat X modulo P. Saat menghitung nilai K, R1 berpangkat Y modulo P. Nah, seperti di sini Mini, dia share secret key-nya. Kuncinya nanti tertukar. Bisa ditukar. Nah, contoh soal. Ya, diasumsikan jadi G dan P prima. G-nya 7 dan P-nya 23. Anas memilih nilai X dan menghitung nilai R1 G X modulo P. Jadi X 3, Y 6. Terserah aja sih sebenarnya mau 3, mau 4, mau terserah aja ya, mau 3, mau 5, mau apa gitu. Jadi 7 berpangkat 3 modulo 23, terus 7 berpangkat 6 modulo 23. Nah, yang dikirim itu nilai hasilnya 21 sama 4 ya. Jadi ini kan hasilnya 21. Nah, coba Mi. Nih. 7 berpangkat 2. Saya kali dengan 7. Sama dengan saya bagi dengan 23. Saya kurang sama 14. Saya kali sama 23. Nah, ini 21. R-nya 21, yang ini 4. Yang dikirim itu 21 dengan 4. Oke? Yang dikirim itu 21 dengan 24. Jadi R1 sama dengan 21, R2 sama dengan 4. Nah, Anas itu kan dapat nilai R2. Oke? Anas itu dapat jadi 4. Jadi 4 berpangkat 3 modulo 23 jadi 18. Ini 21 berpangkat 6 modulo 23 dia 18. Jadi dia sudah dapat nih simetrik key-nya yang dia pakai untuk melakukan proses proses encrypt dan decrypt gitu. Ini mi kunci begitu. Jadi kalau key exchange begini key dia logikanya, guys. Mereka melakukan proses komunikasi untuk mendapatkan ini kunci ya. Jadi sama-sama Ki. Kan sama itu nilainya 18 atau bisa pakai ini langsung. G X Y modulo P. Kalau kalian tahu nilai 3 sama nilai, kalau kalian tahu nilai, cuma kan tidak ditahu kini. Anas yang simpan nilai 3-nya. Saat yang simpan nilai 6-nya kan. Ini kalau mau 3 kali 6 dapat Ki. Cuma kan tidak ya. Yang dikirim itu kan nilai R1 sama R2. R1 dikirim sama yang penerima, R2 dikirim sama pengirim. Begitu Ki. Ya. Nah, ini tugasnya kalian lagi ya, 2 tugas. Oke, terakhir ini meler sekali Kak. Perbandingan simetrik dengan asimetrik. Atributnya ada beberapa atribut yang kita bandingkan atau beberapa indikator. 1, jumlah key. Perlindungan key, penggunaan distribusi key sama kecepatan. Kalau secret key, asumsi kita berkomunikasi dengan 2 orang yang berkomunikasi ya, misalnya tadi Umar dan Ali ya, atau Anas dan Sa'ad. Secret key itu cuman pakai 1, public key dia pakai 2. Kenapa 2, Bu? Karena ada 1 public, ada 1 private. Oke. Perlindungan key-nya seperti apa? Di secret key itu harus
Rahasia. Kunci harus rahasia. Kalau ada yang tahu terbongkar nih. Oke. Tapi kalau di public key cuman satu yang rahasia, hanya salah satu kunci yang rahasia. Satunya kita taruh di public. Penggunaannya beda ya. Ini penggunaannya. Jadi kalau saya nanti tanya jenis kriptografi yang digunakan untuk autentikasi adalah asimetrik atau simetrik. Kalau ada yang bilang simetrik, saya salahkan. Karena saya sudah bikin ini tabel-tabelnya besar ya. Penggunaan untuk symmetric key atau secret key itu integrity pada pesan, file, dan karakter. Jadi jangan coba-coba ambil tugas akhir mau pakai public key untuk integrity data pada pesan, file, dan karakter. Bisa juga, tapi akan setengah mati bagaimana pembuktiannya. Karena memang sudah beda penggunaan. Ya, jadi ibarat begini. Gunting sama pisau gitu ya, gunting sama pisau. Guntingnya dipakai untuk menggunting, pisaunya dipakai untuk motong-motong gitu. Tidak boleh, bisa juga sih akhirnya itu pisau dipakai untuk menggunting kertas, bisa ya, bisa, tapi gimana ya gitu, bisa juga. Sedangkan asimetrik pertukaran kunci dan autentikasi, jadi dia cuma tukar kunci atau hanya sekedar ini. Distribusi key-nya, satu kunci untuk satu pasang user, oke. Penyebaran kuncinya, sedangkan untuk asymmetric key, public key bisa didistribusikan untuk key yang lain. Jadi ya itu kayak tadi, kalau saya punya public key, setiap orang yang mau komunikasi sama saya pakai public key saya aja gitu. Jadi ada 30 orang yang mau berkomunikasi sama saya pakai public key gitu ya. Enggak masalah gitu. Kecepatannya kalau secret key itu sangat cepat, kalau asimetrik itu lambat, 1000 kali lebih lambat dibanding simetrik key. Kenapa Bu? Karena itu tadi berpangkat-pangkat ya. Berpangkat-pangkat, sedangkan cara kerjanya komputer itu yang saya bilang, kalau kalian mengerti bagaimana itu organisasi komputer atau bagaimana manajemen arsitektur komputer, atau kalian ngerti bagaimana manajemen memori atau manajemen proses pada saat kalian ngambil mata kuliah sistem operasi, kalian pasti ngerti bagaimana cara kerjanya kalau dia pakai tadi 5 berpangkat-pangkat modul itu setengah mati itu si laptop ya. Coba kalau kalian bikin source code yang berpangkat-pangkat ya, 5 pangkat 3 atau 5 berapa, pasti ngeloading gitu tak. Oke, jadi tugasnya 2 ini satu pakai Diffie-Hellman ya. Jadi cari kunci ya, cari kuncinya gitu. Kunci yang mereka gunakan ya. Harus pakai R1 R2 ya, jangan pakai rumus yang langsung K sama dengan G X Y, jangan pakai itu. Tapi bisa juga untuk ini, tapi harus R1 R2-nya. Sama yang ini. Nah, tadi ini ya. Oke, anak-anak. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak Deng? Nggak ada yang bertanya. Mana tadi saya nih.